Tubuhku masih lemah pasca operasi, namun notifikasi di ponselku jauh lebih menyakitkan daripada sayatan pisau bedah. Suamiku menguras habis tabunganku dan mengirim pesan angkuh. Dia pikir aku akan hancur? Tidak. Besok, justru dia yang akan berteriak histeris memohon ampun di kakiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau obat-obatan yang menyengat langsung menusuk hidungku begitu aku membuka mata. Kepalaku masih terasa berat, sisa-sisa pengaruh obat bius yang belum sepenuhnya hilang dari tubuhku. Rasa perih yang tajam menjalar di bagian bawah perutku, mengingatkanku bahwa aku baru saja melewati operasi usus buntu beberapa jam yang lalu. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatan dengan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip suram di langit-langit ruangan. Ini bukan kamar VIP yang seharusnya aku tempati. Ini adalah bangsal kelas 3. Di sebelah kananku, seorang ibu tua sedang batuk-batuk hebat, sementara di sebelah kiriku, suara tangisan bayi terdengar begitu nyaring. Tirai penyekat antar tempat tidur yang kusam dan sedikit robek menjadi satu-satunya privasi yang kumiliki. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku untuk mencari tombol panggil perawat, tapi tanganku tertahan oleh selang infus. Tenggorokanku terasa kering kerontang, seolah aku baru saja menelan segenggam pasir panas. "Mas Rian?" panggilku lirih, suaraku serak dan hampir tak terdengar. Hening. Tidak ada jawaban dari orang yang seharusnya mendampingiku. Aku memutar kepala perlahan, menyisir sekeliling tempat tidurku. Kosong. Tidak ada sosok suamiku di sana. Tidak ada bunga, tidak ada segelas air, bahkan kursi penunggu di samping ranjangku terlihat dingin dan tak tersentuh. Padahal, sebelum aku masuk ruang operasi, Rian berjanji akan menungguku. Dia bilang dia hanya pergi sebentar untuk mengurus administrasi peningkatan kamar ke VIP, agar aku bisa istirahat dengan tenang. Tapi kenyataannya, aku terbangun di bangsal yang panas dan pengap ini sendirian. Dengan susah payah, aku meraba meja kecil di samping tempat tidur. Ponselku tergeletak di sana. Aku menekannya. Layar menyala, menunjukkan pukul 2 dini hari. Ada beberapa notifikasi yang masuk. Jantungku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap dada. Notifikasi pertama dari aplikasi M-Banking. Dana keluar, 200 juta rupiah. Sisa saldo, 0 rupiah. Mataku membelalak. Rasa kantuk dan pusing akibat obat bius ketika lenyap, digantikan oleh hantaman adrenalin yang dingin. 200 juta rupiah. Itu adalah seluruh uang yang ada di rekening tabungan yang kartu ATM-nya dipegang oleh Rian. Uang itu aku kumpulkan dari sisa hasil butik kecilku yang Rian tahu, uang untuk persiapan masa depan kami, atau setidaknya begitulah yang kukatakan padanya. Tanganku gemetar saat membuka notifikasi berikutnya. Sebuah pesan WhatsApp dari Rian, dikirim 5 menit setelah transaksi itu terjadi. "Sayang, maaf aku gak bisa nemenin kamu di rumah sakit. Aku butuh healing sebentar. Oh ya, makasih transferannya. Anggap saja ini harga yang pantas kau bayar untukku selama jadi suamimu, jadi gak usah pelit ya. Kamu kan istri yang baik, pasti ngerti kebutuhan suami. Lagian kamu sakit cuma usus buntu, besok juga pulang. Mandiri dikit lah." Aku membaca pesan itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajahku. "Ini harga yang pantas kau bayar untukku." Gumamku, mengulangi kalimatnya dengan napas tertahan. Dia tidak hanya mencuri uangku. Dia meninggalkan aku sendirian pasca operasi, di ruangan yang tidak layak, tanpa sepeser uang pun untuk membayar biaya rumah sakit atau sekadar membeli air minum, sambil merendahkan harga diriku sebagai seorang istri. Rian, laki-laki yang selama 5 tahun ini kubanggakan, laki-laki yang selalu berkata bahwa akulah dunianya, ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang berhati iblis. Air mataku menetes? Tidak. Anehnya, aku tidak menangis. Rasa sakit di bekas jahitan operasiku memang nyata, tapi rasa sakit di hatiku justru membeku menjadi sesuatu yang lain. Amarah. Dendam yang dingin dan kalkulatif. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang di tengah suara dengkuran pasien lain. Rian pikir dia sudah menang. Dia pikir dia telah mengambil segalanya dariku.
Dia pikir Diandra adalah wanita bodoh yang hanya punya satu rekening tabungan itu. Betapa naifnya kamu, suamiku. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Rian hanya tahu aku adalah Diandra, pemilik butik kecil yang omsetnya lumayan. Dia tidak tahu bahwa butik itu hanyalah hobi untuk mengisi waktu luang. Dia tidak tahu bahwa rekening yang dia kuras itu hanyalah rekening operasional rumah tangga yang sengaja aku isi secukupnya agar dia tidak curiga. Dia tidak tahu tentang warisan ayah. Dia tidak tahu tentang properti yang tersebar di 5 kota besar atas namaku. Bukan, atas nama yayasan keluarga yang kukelola, yang tidak bisa dia sentuh sedikitpun. Dia tidak tahu bahwa aku memiliki akses ke pengacara terbaik di kota ini yang bisa memiskinkannya dalam hitungan jam. Ibu Diandra? Suara seorang perawat membuyarkan lamunanku. Seorang perawat muda dengan wajah lelah masuk membawa nampan obat. Dia menatapku dengan tatapan kasihan. Mungkin dia melihat betapa menyedihkannya kondisiku. Sendirian, tanpa penunggu, di jam sepagi ini. Iya, sus. Jawabku, berusaha menegakkan posisi duduk walau perutku nyeri. Maaf mengganggu istirahatnya, Bu. Dokter meminta ibu minum obat ini untuk pereda nyeri. Dan perawat itu tampak ragu, tadi bagian administrasi menitipkan pesan. Katanya deposit jaminan ibu sudah habis, dan ada tagihan tambahan untuk obat-obatan yang harus segera dilunasi sebelum jam 10 pagi nanti. Suami ibu tadi bilang mau ke ATM sebentar, tapi sampai sekarang belum kembali. Nomornya juga tidak aktif. Aku tersenyum tipis. Tentu saja nomornya tidak aktif. Dia pasti sedang bersenang-senang dengan uang curian itu, atau mungkin sedang bersama wanita lain. Berapa kekurangannya, sus? Tanyaku tenang. Sekitar 5 juta rupiah, Bu. Hanya 5 juta, dan Rian meninggalkanku di sini seperti pengemis. Dia benar-benar ingin melihatku hancur dan memohon padanya. Dia ingin aku meneleponnya, menangis, dan bertanya kenapa dia tega melakukan ini. Itu yang dia inginkan. Kepuasan melihatku tidak berdaya. Jangan khawatir, sus. Nanti pagi akan ada orang saya yang datang membereskan semuanya. Sekalian memindahkan saya ke kamar VIP di lantai atas. Tolong siapkan dokumennya, kataku dengan nada datar namun penuh otoritas. Perawat itu tertegun sejenak. Mungkin dia bingung melihat perubahan sikapku. Dari pasien kelas 3 yang malang menjadi wanita yang memberikan perintah dengan percaya diri. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Setelah perawat itu pergi, aku kembali menatap layar ponselku. Wajah Rian di foto profil WhatsApp-nya terlihat begitu tersenyum lebar. Senyum palsu yang selama ini menipuku. Aku membuka aplikasi perpesanan lain yang tersembunyi di dalam folder resep masakan. Itu adalah jalur komunikasi rahasiaku dengan Faris, pengacara kepercayaan keluarga kami sejak zaman almarhum ayah. Aku mengetik pesan singkat, Faris, siapkan berkas pembekuan aset dan gugatan cerai. Dan cari tahu di mana Rian sekarang. Permainan dimulai. Aku meletakkan ponsel di dada. Rasa sakit di perutku masih ada, tapi kini tertutupi oleh semangat yang membara. Rian bilang, ini harga yang pantas. Baiklah, sayang. Jika kamu ingin bicara soal harga, maka aku akan memberimu tagihan yang sesungguhnya. Tagihan atas setiap kebohongan, setiap manipulasi, dan setiap penghinaan yang kau berikan padaku dan keluargaku. Besok, saat aku keluar dari rumah sakit ini, aku bukan lagi Diandra si istri penurut. Aku adalah mimpi burukmu. Kau membangunkan harimau tidur, Rian. Dan sekarang, kau harus siap diterkam. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah ventilasi bangsal yang berdebu. Sambil menunggu Faris datang menjemput, pikiranku melayang mundur ke masa lalu. Ke 1 tahun yang lalu, titik awal di mana semua kebohongan ini bermula, momen yang mengubah suamiku yang, kelihatannya, manis menjadi monster yang serakah. Waktu itu, suasana di rumah kami terasa begitu hangat. Rian pulang dengan wajah berseri-seri, membawa sekotak kue tart mahal dan sebotol sparkling juice. Dia memelukku erat begitu masuk ke dalam rumah, mengangkat tubuhku dan berputar-putar seperti adegan dalam film romantis. Sayang, aku berhasil. Aku berhasil. Serunya penuh semangat. Berhasil apa, Mas? Turunkan aku, pusing. Tawaku saat itu,
tawa yang tulus karena mengira kebahagiaan itu nyata. Rian menurunkanku, menatap mataku lekat-lekat dengan binar mata yang meyakinkan. Aku dipromosikan, Yang. Mulai bulan depan, aku resmi diangkat menjadi direktur operasional di kantor pusat. Gaji 3 kali lipat, fasilitas mobil dinas, bonus tahunan semuanya. Hatiku membuncah bangga. Alhamdulillah, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa. Kerja keras kamu selama ini terbayar lunas. Malam itu, kami merayakannya dengan makan malam romantis di rumah. Rian bercerita panjang lebar tentang bagaimana dia memukau para pemegang saham dengan presentasinya, bagaimana bos besarnya memuji kinerjanya di depan semua orang. Aku mendengarkan dengan antusias, menatapnya penuh kekaguman. Mulai sekarang, kata Rian sambil menggenggam tanganku di atas meja makan, kamu gak perlu capek-capek ngurusin butik lagi. Tutup saja butik itu, atau serahkan ke orang lain. Aku mau kamu di rumah, jadi ratu. Fokus urus aku dan calon anak kita nanti. Biar aku yang menafkahi semuanya. Aku mampu, Diandra. Aku janji akan memanjakanmu. Saat itu, kalimat itu terdengar seperti janji surga. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dengan polosnya, aku mengangguk setuju. Iya, Mas. Kalau itu maumu, aku akan kurangi jam kerjaku di butik. Dan satu lagi, tambahnya, kali ini suaranya sedikit merendah, biar aku yang atur keuangan kita ya. Kamu kan gampang boros kalau belanja bahan kain. Biar uang kita tertata untuk investasi masa depan. Kamu transfer saja semua tabungan kamu ke rekening bersama yang aku pegang aksesnya. Nanti aku kasih kamu jatah bulanan yang lebih dari cukup. Aku, yang sedang dimabuk kebahagiaan, menyerahkan segalanya. Kartu ATM, akses mobile banking untuk rekening tabungan utamaku saat itu, yang berisi 200 juta, semuanya kuserahkan pada Rian. Aku percaya penuh padanya. Namun, kebahagiaan itu retak hanya dalam waktu 1 minggu. Siang itu, Rian pulang lebih awal. Dia bilang sakit kepala dan ingin istirahat. Aku sedang di dapur membuatkan teh jahe untuknya ketika aku mendengar suara Rian berbicara di telepon dari arah balkon kamar tidur. Pintu balkon sedikit terbuka, dan angin membawa suaranya jelas ke telingaku. Iya, bro, santai saja. Suara Rian terdengar berbeda, tidak ada wibawa seperti yang dia tunjukkan di depanku. Nadanya panik dan merendah. Gue udah amanin duit bini gue. Lumayan ada 200 juta. Cukup buat nutupin lubang yang kemarin. Tanganku yang memegang sendok teh terhenti. Jantungku berdetak kencang. Lubang apa? Hahaha, ya gila aja lu. Rian tertawa, tapi terdengar gugup. Bini gue taunya gue naik jabatan jadi direktur. Padahal MAH, ya nasib gue dipecat gara-gara kasus markup anggaran proyek kemarin. Untung gak dipolisikan, cuma disuruh ganti rugi. Makanya gue butuh duit itu cepet. Lu jangan ember ya ke dia. Duniaku runtuh seketika. Gelas di tanganku hampir terjatuh. Tapi aku menahannya sekuat tenaga hingga jariku memutih. Dipecat? Korupsi? Jadi, semua cerita tentang promosi, tentang pujian bos, tentang masa depan cerah itu semua bohong? Dia dipecat karena mencuri uang kantor, dan sekarang dia mencuri uangku untuk menutupi kejahatannya? Air mataku mendesak keluar, tapi aku menahannya. Aku ingin mendobrak pintu balkon itu, berteriak di depan wajahnya, dan menuntut penjelasan. Tapi sesuatu dalam diriku, insting bertahan hidup yang mungkin diturunkan ayah, menahanku. Jika aku melabraknya sekarang, dia akan menyangkal. Dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang aku salah dengar. Atau lebih buruk lagi, dia bisa nekat melakukan kekerasan karena terdesak utang ganti rugi ke perusahaannya. Aku sendirian di rumah ini bersamanya. Aku menarik napas panjang, mengusap air mata yang sempat menetes 1 butir, lalu kembali ke dapur. Aku mengaduk teh itu dengan tangan gemetar yang berangsur tenang. Saat aku masuk ke kamar membawa teh, Rian sedang berbaring sambil memijat pelipisnya. Begitu melihatku, dia langsung mengubah ekspresinya menjadi suami yang manja. Duh, makasih ya sayang. Kepala aku pusing banget mikirin kerjaan baru. Tanggung jawab direktur itu berat banget ternyata. Keluhnya sandiwara. Aku meletakkan teh di meja nakas, lalu duduk di tepi ranjang. Aku membelai rambutnya,
menatap wajah laki-laki yang kini terlihat asing bagiku. Diminum ya, Mas. Jangan terlalu dipikirin. Kan ada uang tabunganku yang bisa bantu kamu kalau ada apa-apa, pancingku pelan. Mata Rian berbinar sekilas, kilatan keserakahan yang dulu luput dari perhatianku. Iya, sayang. Kamu memang istri terbaik. Tenang aja, uang itu aman kok aku investasikan. Sejak hari itu, aku mulai bermain peran. Aku pura-pura bodoh. Aku pura-pura tidak tahu kalau setiap pagi dia berpakaian rapi bukan untuk pergi ke kantor, melainkan untuk nongkrong di kafe atau berjudi online, fakta yang kutemukan kemudian. Aku membiarkan dia menguasai rekening 200 juta itu, karena aku tahu jika aku menariknya kembali, dia akan curiga. Sebagai gantinya, aku mulai mengamankan aset-aset besarku yang lain. Aku menghubungi Faris, meminta dia memblokir akses namaku dari pencarian publik. Aku memindahkan surat-surat berharga ke brankas bank yang kuncinya hanya aku yang pegang. Aku mengumpulkan bukti. Setiap struk transaksi aneh yang Rian lakukan, aku foto. Setiap kali dia pulang mabuk tapi mengaku lembur, aku catat. Selama 1 tahun ini, aku hidup dengan musuh dalam selimut. Aku tidur di samping laki-laki yang menganggapku sapi perah. Sakit, luar biasa sakit. Setiap kali dia meminta uang dengan alasan, modal proyek, atau dana sosial kantor, rasanya seperti diiris sembilu. Tapi aku bersabar. Aku menunggu momen yang tepat. Momen di mana dia merasa paling tinggi, paling aman, dan paling berkuasa. Dan pesan yang dia kirimkan saat aku sakit ini, adalah tanda bahwa momen itu sudah tiba. Dia sudah merasa menang mutlak. Dia sudah merasa berhasil memerah habis hartaku, dan sekarang membuangku. Lamunanku buyar saat pintu bangsal terbuka. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi masuk. Itu Faris. Dia menatap sekeliling ruangan kelas 3 itu dengan tatapan tidak percaya, lalu matanya mendarat padaku. Ada kilatan amarah di mata pengacara tua itu melihat, keponakan, kesayangannya diperlakukan seperti ini. Mbak Diandra, sapanya sopan namun tegas, langkahnya bergegas mendekatiku. Mobil sudah siap di depan. Tim saya juga sudah mengurus administrasi dan memindahkan semua data medis ke rumah sakit swasta langganan ayah Mbak untuk cek ulang. Kita pergi dari tempat kumuh ini sekarang. Aku mengangguk, mencoba bangun dibantu olehnya. Terima kasih, Om Faris. Om sudah dapat lokasi Rian? Faris tersenyum dingin sambil menyerahkan sebuah tablet padaku. Tentu saja. Dia sedang mengadakan pesta syukuran di rumah Mbak. Syukuran atas kenaikan jabatan, sekaligus syukuran karena istrinya sedang pergi istirahat di rumah orang tua. Dia mengundang keluarga besarnya, termasuk Ibu Hesti. Aku melihat layar tablet itu. Ada foto terbaru dari media sosial Eliza, selingkuhan Rian yang juga sahabatku. Foto itu menunjukkan tumpengan di ruang tamu rumahku. Captionnya tertulis, "Selamatan kecil-kecilan untuk kesuksesan Mas Rian. Proud of you." Darahku mendidih, tapi senyumku semakin lebar. Bagus, bisikku. Antar aku pulang sekarang, Om. Aku tidak mau melewatkan pestanya. Aku punya kado spesial yang harus kuberikan langsung. Aku turun dari ranjang, menahan nyeri di perutku. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kepuasan yang membayang di pelupuk mata. Rian merayakan kemenangannya di atas penderitaanku. Dia mengundang ibunya, teman-temannya, dan selingkuhannya ke rumahku, memakan makananku, menertawakan ketidakhadiranku. Tunggu aku, Mas. Pesta yang sebenarnya baru akan dimulai saat aku melangkah masuk ke rumah itu. Mobil mewah Om Faris melaju membelah jalanan kota yang mulai padat. Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan kepala pada jok kulit yang dingin. Sambil memejamkan mata, membiarkan AC mobil menerpa wajahku, pikiranku kembali melayang ke kejadian 1 minggu sebelum aku masuk rumah sakit. Hari di mana Tuhan sepertinya bosan melihatku menjadi orang bodoh, dan memutuskan untuk membuka tabir busuk yang selama ini tertutup rapat di rumahku. Hari itu hari Minggu. Rian pamit pergi pagi-pagi sekali. Alasannya klasik, ada rapat mendadak dengan komisaris perusahaan untuk membahas ekspansi bisnis keluar pulau. Dia mengenakan kemeja terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal yang kubelikan saat ulang tahunnya, dan mengecup keningku dengan terburu-buru.
Aku mungkin pulang malam, Yang. Jangan tunggu aku makan malam, ya, katanya saat itu. Aku hanya mengangguk patuh, menyiapkan bekal buah potong untuknya yang dia terima dengan senyum tipis. Sepeninggal Rian, rumah terasa sepi. Karena bosan dan memang sedang libur mengurus pesanan butik, aku memutuskan untuk membereskan ruang kerja Rian. Ruangan itu adalah area terlarang yang jarang kumasuki, karena Rian selalu beralasan banyak dokumen rahasia perusahaan yang tidak boleh tersentuh. Namun, hari itu debu di rak buku sudah terlalu tebal. Dengan bermodalkan kain lap dan vacuum cleaner, aku masuk ke sana. Saat sedang mengelap tumpukan majalah bisnis di laci paling bawah meja kerjanya, tanganku menyenggol sesuatu yang keras di balik tumpukan kertas bekas. Sebuah tablet. Itu adalah tablet lama Rian, model keluaran 3 tahun lalu yang katanya sudah rusak dan hilang chargernya. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa tablet rusak? Ini disembunyikan di bagian paling belakang laci, tertutup tumpukan kertas tagihan listrik lama. Rasa penasaran menggelitiku. Aku ingat aku masih menyimpan charger cadangan untuk model tablet ini di laci nakas kamarku. Dengan jantung berdebar tanpa alasan yang jelas, aku mengambil charger itu dan mencolokkan tabletnya ke stop kontak. Layar menyala. Baterainya ternyata masih ada sisa 15%. Tablet itu tidak rusak sama sekali. Layar terkunci dengan pola sandi. Aku mencoba pola standar yang biasa Rian gunakan, huruf L, huruf Z, atau angka 7. Gagal. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, 1205. Gagal. Aku mencoba tanggal lahirnya. Gagal lagi. Tablet itu memberikan peringatan, satu kali lagi salah, perangkat akan terkunci selama 30 menit. Aku terdiam. Jari telunjukku menggantung di udara. Jika ini tablet kerja, kenapa sandinya diubah? Dan jika ini tablet lama, kenapa dia masih repot-repot mengganti sandinya baru-baru ini? Tiba-tiba, sebuah nama melintas di kepalaku. Sebuah nama yang belakangan ini sering disebut Rian dalam tidurnya, atau sering muncul dalam cerita-ceritanya sebagai rekan kerja yang kompeten. Eliza. Sahabatku sejak kuliah. Wanita yang kukenal luar dalam, yang sering main ke rumah, yang sering curhat padaku soal susahnya mencari jodoh yang mapan. Eliza lahir tanggal 24 Oktober. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan angka 2410. Klik. Layar terbuka. Napasku tercekat. Wallpaper tablet itu bukan foto kami, bukan juga foto pemandangan standar. Wallpaper itu adalah foto selfie Rian dan Eliza di atas tempat tidur, dengan selimut menutupi tubuh mereka sebatas dada. Mereka tertawa lepas, terlihat begitu intim dan menjijikkan. Duniaku serasa berputar. Rasa mual yang hebat menghantam ulu hatiku. Aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Sahabatku dan suamiku, tapi itu belum seberapa. Jari-jariku yang dingin mulai menelusuri isi tablet itu. Aku membuka galeri. Isinya penuh dengan foto-foto liburan mereka. Tanggal-tanggal foto itu cocok dengan tanggal-tanggal saat Rian beralasan dinas luar kota. Saat aku sendirian di rumah mendoakan keselamatannya di perjalanan, mereka sedang berjemur di Bali, makan malam mewah di Singapura, dan belanja barang branded di Jakarta. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat foto Eliza memamerkan tas Hermes. Tas yang sama persis dengan yang hilang dari lemari koleksiku bulan lalu. Waktu itu Rian bilang mungkin pembantu kami yang mencurinya, dan dia langsung memecat Mbak Surti yang tidak bersalah itu. Ternyata, dia yang mengambilnya dan memberikannya pada pelacur ini. Air mataku menetes membasahi layar tablet, tapi aku segera mengusapnya kasar. Tidak, jangan menangis sekarang. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku membuka aplikasi WhatsApp yang tersembunyi di folder bernama kalkulator. Di sana, hanya ada satu kontak yang aktif, My Queen E. Aku membuka percakapan mereka. Isinya membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Rian, sabar ya sayang. Si sapi perah itu masih punya duit di deposito. Aku lagi bujuk dia buat cairin, alasannya buat modal proyek fiktif lagi. Eliza, buruan dong, Mas. Aku udah gak sabar pengen kita nikah resmi. Muak banget aku pura-pura baik di depan dia. Sok suci banget jadi istri, padahal bego gampang diboherin. Rian, tenang. Begitu duitnya habis dan rumah ini balik nama ke aku
lagi kuusahakan surat hibahnya, aku bakal tendang dia. Paling dia balik ke kampung nangis-nangis. Eliza, jangan lupa, ibumu yang rewel itu juga harus diurus. Males banget aku kalau nanti nikah sama kamu harus ngurusin orang tua bawel kayak Bu Hesti. Rian, ibu gampang. Nanti kita taruh aja di panti jompo kalau dia macem-macem. Yang penting warisan bapak udah di tangan aku. Tanganku gemetar hebat membaca itu. Mereka tidak hanya merencanakan kehancuranku, tapi juga merendahkan Bu Hesti, ibu kandung Rian sendiri. Wanita tua yang selalu membanggakan Rian sebagai anak berbakti. Betapa hancurnya hati Bu Hesti jika tahu anak emasnya berniat membuangnya ke panti jompo demi wanita seperti Eliza. Namun, kejutan di tablet itu belum berakhir. Saat aku hendak menutup aplikasi, sebuah notifikasi muncul dari aplikasi lain, Slotsus 88. Aku mengklik notifikasi itu. Itu adalah aplikasi judi online. Mataku terbelalak melihat riwayat transaksinya. Deposit, 50 juta, gagal. Deposit, 20 juta, berhasil. Total kekalahan minggu ini, 450 juta rupiah. 450 juta. Aku membuka folder pesan teks, SMS. Isinya penuh dengan teror. Disi pinjol 1, Wewe Rian. Bayar utang lu. Jangan ngumpet. Gua tahu rumah lu. Gua tahu istri lu punya butik. Mau gua datengin dan gua obrak-abrik tempat usaha bini lu. Disi pinjol 2, waktu Anda tinggal 2 hari. Kalau 150 juta tidak masuk, foto bugil Anda dan selingkuhan Anda kami sebar ke kontak keluarga besar Anda. Camkan itu. Disi pinjol 3, kami sudah di depan komplek. Jangan main-main. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Jadi ini alasan dia butuh uang terus-menerus? Bukan hanya untuk gaya hidup Eliza, tapi untuk menutup lubang judi yang semakin menganga. Rian terlilit utang di mana-mana. Dia gali lubang tutup lubang. Dia mencuri uangku, uang kantornya, dan mungkin meminjam dari orang lain atas nama jabatannya yang palsu. Dia ketakutan. Di balik sikap arogan dan sok kuasanya di rumah, Rian sebenarnya adalah tikus yang tersudut. Dia takut pada debt collector, dia takut aibnya terbongkar, dan yang paling dia takutkan adalah kemiskinan serta kehilangan muka di depan ibunya yang gila hormat. Hari itu, di ruang kerja yang pengap, aku tidak jadi membersihkan debu. Sebaliknya, aku membersihkan keraguanku. Aku mengambil ponselku, memotret setiap layar percakapan, setiap bukti transaksi judi, setiap ancaman penagih utang. Aku merekam video saat aku menggulir layar tablet itu sebagai bukti otentik bahwa ini bukan rekayasa. Aku mengirimkan semua data itu ke cloud storage rahasiaku, lalu mengirim salinannya ke email Om Faris dengan subjek, bukti perceraian Opi dan Rian. Setelah semua selesai, aku meletakkan kembali tablet itu di posisi semula, persis seperti tidak pernah disentuh. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Rasa cintaku pada Rian sudah mati detik itu juga, dikubur bersama tumpukan bukti kebusukannya. Sekarang, aku memegang lehernya. Dia pikir aku domba yang bisa disembelih, padahal akulah yang memegang pisaunya. Rahasia tentang judi dan utang ini adalah senjata pemusnah massal. Jika Bu Hesti tahu anaknya penjudi, dia bisa kena serangan jantung. Jika kantor barunya, tempat dia melamar kerja lagi, tahu rekam jejak ini, dia tamat. Dan jika para penagih utang itu tahu Rian tidak punya uang, habislah dia. Aku tersenyum miris mengingat momen itu. Penemuan itu adalah anugerah Tuhan. Dan hari ini, senjata itu akan kuledakkan tepat di wajahnya. Mbak Diandra, kita sudah sampai di depan kantor saya sebentar untuk ambil berkas asli, atau mau langsung ke lokasi? Suara Om Faris menarikku kembali ke masa kini. Aku melihat keluar jendela. Kami berhenti di depan gedung firma hukum milik Om Faris. Langsung ke rumah saja, Om. Berkasnya sudah Om bawa yang salinannya, kan? Tanyaku. Rasa sakit di perutku masih berdenyut setiap kali mobil berguncang, tapi adrenalin membuatku tetap tegak. Sudah lengkap, Mbak. Sertifikat rumah asli atas nama yayasan, bukti mutasi rekening Rian yang mencurigakan, dan surat gugatan cerai yang sudah saya daftarkan secara online tadi pagi. Oh ya,
Tim IT saya juga sudah memblokir akses Rian ke kartu kredit tambahan yang Mbak berikan dulu. Aku tersenyum puas. Dia pasti belum sadar. Belum, Mbak. Notifikasinya sengaja saya matikan ke nomor dia. Jadi nanti saat dia mau gesek untuk bayar sesuatu surprise. Om Faris terkekeh pelan. Pria parubaya ini memang sahabat terbaik ayah. Dia sangat protektif padaku, dan dia sangat menikmati momen untuk menghancurkan laki-laki yang telah menyakiti putri sahabatnya. Om, tolong mampir sebentar ke butik saya di jalan depan. Saya tidak mungkin pulang dan melabrak mereka dengan baju rumah sakit bau obat ini, pintaku. 15 menit kemudian, aku keluar dari butikku dengan penampilan yang sama sekali baru. Hilang sudah diandra si pasien lemah yang pucat. Aku mengenakan gaun midi berwarna merah marun yang elegan namun tegas, membalut tubuhku dengan sempurna. Warna merah ini bukan sembarang merah, ini warna perang. Aku memulas bibirku dengan lipstik warna senada. Rambutku yang biasanya diikat asal-asalan kini kugerai rapi, memberikan kesan anggun namun mengintimidasi. Aku memakai kacamata hitam besar untuk menutupi sedikit lingkaran hitam di bawah mata, sekaligus menambah aura misterius. Di balik gaun indah itu, perban di perutku masih terasa kencang. Setiap langkah adalah perjuangan menahan nyeri, tapi aku mengubah rasa nyeri itu menjadi bahan bakar amarahku. Wow, Mbak Diandra terlihat berbahaya, komentar sopir Om Faris saat membukakan pintu. Terima kasih, Pak. Memang itu tujuannya, jawabku dingin. Kami melanjutkan perjalanan menuju perumahan elit tempat tinggalku, rumah yang dibeli dengan uang warisan ayah. Tapi selama ini Rian mengaku-ngaku pada semua orang bahwa itu hasil keringatnya. Saat mobil kami memasuki gerbang kompleks, jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Pukul 11 siang. Acara, syukuran, Rian pasti sedang ramai-ramainya. Benar saja. Saat mobil berbelok ke blok rumahku, aku melihat deretan mobil terparkir di depan pagar rumahku. Ada mobil Bu Hesti, mobil Eliza, yang cicilannya pasti dibayar pakai uangku, dan beberapa motor tetangga. Suara musik dangdut sayup-sayup terdengar, bercampur dengan gelak tawa dari pengeras suara. Rumahku, tempat perlindunganku, kini dikotori oleh kaki-kaki para pengkhianat itu. Om Faris, panggilku tanpa menoleh. Ya, Mbak. Pastikan tim keamanan yang Om sewa sudah standby di sekitar lokasi. Saya tidak mau Rian main fisik saat dia terdesak nanti. Tenang saja, Mbak. Ada 4 orang berbadan besar di mobil belakang yang siap masuk begitu Mbak beri kode. Dan saya juga sudah koordinasi dengan Pak RT setempat, memberitahu kalau akan ada eksekusi pengosongan rumah hari ini atas dasar legalitas kepemilikan. Jadi warga tidak akan membela Rian. Aku mengangguk. Rencana ini sudah disusun rapi. Tahap pertama, kejutan. Aku akan muncul saat mereka tidak menduganya. Tahap kedua, serangan mental. Aku akan menggunakan rahasia utang judinya untuk membuatnya panik di depan umum. Tahap ketiga, serangan faktual. Membongkar perselingkuhannya dengan Eliza di depan Bu Hesti. Tahap keempat, skakmat. Mengusir mereka semua dari rumahku dan membiarkan mereka menghadapi dunia nyata tanpa sepeser uang pun. Mobil berhenti tepat di depan pagar yang terbuka lebar. Di halaman, sebuah tenda kecil terpasang. Aku melihat Rian sedang berdiri memegang mikrofon, mengenakan batik sutra yang kubelikan bulan lalu. Di sebelahnya, Eliza berdiri dengan kebaya ketat, tersenyum genit sambil membagikan kotak nasi kepada tetangga. Bu Hesti duduk di kursi paling depan, wajahnya mendongak sombong, sesekali mengipas-ngipas dirinya dengan kipas tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, suara Rian terdengar lewat pengeras suara, terima kasih sudah datang. Syukuran ini sebagai bentuk rasa syukur saya atas rezeki yang melimpah tahun ini. Ya, namanya juga suami yang bertanggung jawab, harus bisa membahagiakan keluarga. Aku mendengus jijik. Suami bertanggung jawab? Siap, Mbak, tanya Om Faris. Aku melepas kacamata hitamku, menatap tajam ke arah Rian yang sedang tertawa lebar. Mataku menangkap sosok Eliza yang sedang berbisik manja ke telinga Rian. Pemandangan itu membakar sisa-sisa keraguanku. Sangat siap, Om. Ayo kita hancurkan pestanya. Aku membuka pintu mobil. Kaki kananku menapak aspal panas dengan mantap.
Rasa sakit di perutku seolah lenyap, digantikan oleh kekuatan yang entah datang dari mana. Mungkin ini kekuatan seorang istri yang sudah terlalu lama diam. Dengan langkah pelan namun pasti, aku berjalan memasuki halaman rumahku sendiri. Suara hak sepatu tinggiku beradu dengan paving block menciptakan irama ketukan yang mengerikan. Ta, ta, ta. Salah satu tetangga yang sedang makan menoleh dan melihatku. Sendok di tangannya terjatuh. Matanya membelalak kaget seolah melihat hantu. Bu Diandra, bisiknya. Suasana mendadak hening. Satu persatu tamu menoleh ke arahku. Musik dangdut yang bising tiba-tiba terasa mencekam. Rian, yang posisinya membelakangi gerbang, belum sadar. Dia masih sibuk bicara. Dan istri saya, Diandra, sayang sekali sedang ada urusan keluarga di luar kota, jadi tidak bisa. Oh ya? Potongku. Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk membelah keheningan itu. Sejak kapan rumah sakit berubah jadi luar kota, Mas Rian? Rian membeku. Tubuhnya menegang. Perlahan, dia memutar badannya. Wajahnya yang tadi merah padam karena tawa dan kebanggaan, seketika berubah pucat pasi seperti mayat begitu melihatku berdiri tegak di sana, dengan gaun merah menyala dan tatapan membunuh. Di sampingnya, Eliza menutup mulutnya kaget. Wajahnya pias. Bu Hesti melongo, kipas di tangannya berhenti bergerak. Diandra? Rian tergagap, suaranya gemetar. Mikrofon di tangannya mengeluarkan suara feedback yang menyakitkan telinga. Kak, kamu kok di sini? Bukannya kamu? Bukannya aku sekarat di bangsal kelas 3 tanpa uang sepeser pun karena kau kuras habis. Sambungku sambil melangkah maju, membelah kerumunan tamu yang minggir memberiku jalan seolah aku adalah ratu yang sedang murka. Aku berhenti tepat 3 langkah di depan Rian. Aku tersenyum, senyum paling manis namun paling mengerikan yang pernah kuberikan padanya. Kejutan, sayang. Aku pulang. Suasana di halaman rumahku mendadak senyap, seolah-olah seseorang baru saja menyedot seluruh udara keluar dari tenda syukuran itu. Musik dangdut yang tadi memekakan telinga kini sudah dimatikan oleh operator sound system yang peka membaca situasi. Semua mata tertuju padaku, wanita bergaun merah yang berdiri tegak menantang tuan rumah. Rian masih berdiri mematung dengan mikrofon di tangan yang terkulai lemas di samping tubuhnya. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kesombongan kini tampak seperti kain pel yang diperas. Kusut, pucat, dan tidak berdaya. Keringat dingin mulai bermunculan di dahinya, mengalir turun melewati pelipisnya. Dia menelan ludah dengan susah payah, jakunnya bergerak naik turun dengan gelisah. Sayang. Rian mencoba tertawa, tapi yang keluar hanyalah suara cekikikan gugup yang menyedihkan. Dia berusaha merangkul bahuku, mencoba memainkan peran suami yang perhatian di depan tamu-tamu. Aduh, kamu ini bikin kaget saja. Kenapa pulang nggak bilang-bilang? Kan bisa aku jemput. Kasihan kamu baru selesai operasi, masa sudah jalan-jalan begini? Aku menepis tangannya dengan gerakan halus namun tegas. Sentuhannya yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini terasa menjijikkan di kulitku. Seperti ada lintah yang mencoba menempel. Dijemput? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja keraskan agar tetangga di barisan belakang bisa mendengar. Dijemput pakai apa, Mas? Pakai uang 200 juta yang kamu ambil dari rekeningku saat aku tidak sadarkan diri di ruang operasi? Atau pakai mobil dinas? Direktur, kamu yang fiktif itu. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa ibu-ibu kompleks mulai menyenggol lengan suaminya. Rian panik. Matanya melirik liar ke kiri dan kanan, mencari cara untuk mengendalikan narasi. Hahaha, istri saya ini memang suka bercanda. Rian berteriak agak kencang ke arah tamu, suaranya bergetar. Efek obat bius mungkin masih ada, jadi bicaranya agak ngelantur. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Biasa, masalah rumah tangga kecil, miskomunikasi. Lalu dia menatapku dengan tatapan memohon sekaligus mengancam. Matanya melotot, memberi isyarat agar aku diam dan masuk ke dalam rumah. Tapi aku tidak bergeming. Aku justru melangkah mendekati kursi utama, tempat Bu Hesti duduk. Ibu mertuaku itu menatapku dengan pandangan meremehkan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia mengibaskan kipas tangannya dengan ritme cepat, tanda dia sedang kesal. Kamu ini,
Diandra, semprot Bu Hesti tanpa basa-basi. Suaranya cempreng dan pedas. Suami lagi syukuran naik jabatan, bikin acara bagus-bagus, kok malah datang bikin keributan. Lihat tuh baju kamu, merah mencolok begitu. Kayak perempuan gak bener. Harusnya kamu bersyukur punya suami sukses kayak Rian, bukannya malah nuduh-nuduh ngambil uang. Uang suami ya uang istri ya uang suami. Dasar pelit. Aku tersenyum miring. Ah, Bu Hesti. Wanita tua yang selalu merasa anaknya adalah pangeran tanpa celah. Dia tidak tahu bahwa pangerannya adalah kodok buduk yang bersembunyi di balik topeng emas. Ibu benar, jawabku tenang, sambil mengambil satu kue lemper dari piring di meja Bu Hesti dan memainkannya di tangan. Uang suami adalah uang istri. Tapi masalahnya, Bu anak ibu ini tidak punya uang. Sepeser pun. Yang dia pakai untuk menyewa tenda ini, untuk membeli tumpeng ini, bahkan baju batik yang dia pakai itu semua uang saya. Uang hasil keringat saya yang dia curi diam-diam. Jaga mulutmu, bentak Bu Hesti, wajahnya memerah menahan marah. Rian itu direktur. Gajinya besar. Direktur? Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Aku menoleh ke arah Rian yang kini sudah turun dari panggung kecil, dan mendekati kami dengan langkah terburu-buru. Di belakangnya, Eliza tampak gelisah, sesekali melirik ke arah gerbang seolah ingin kabur. Aku mendekatkan wajahku ke telinga Rian saat dia sampai di dekatku. Jarak kami begitu dekat, hingga aku bisa mencium bau parfum mahal yang bercampur dengan bau keringat ketakutan. Mas, bisikku pelan, hanya untuk didengar olehnya. Kamu tahu tidak? Uang 200 juta yang kamu ambil itu, sebenarnya bukan uang dingin. Itu uang titipan. Wajah Rian mengkerut bingung. Maksud kamu apa? Desisnya. Itu uang jatah setoran, dustaku dengan lancar. Aku tahu persis ketakutan terbesarnya adalah penagih utang. Aku harus memainkan imajinasinya. Kamu pikir aku tidak tahu kamu punya utang judi online miliaran? Kamu pikir aku tidak tahu kamu dikejar-kejar debt collector? Nah, uang di rekening itu sengaja aku kumpulkan untuk membayar keamanan kita dari kelompok yang lebih besar lagi. Sekarang uangnya sudah kamu ambil. Dan coba lihat ke arah gerbang. Aku menunjuk daguku ke arah gerbang rumah. Di sana, Om Faris sudah memberi kode. 4 orang pria berbadan besar, berkulit gelap, mengenakan jaket kulit hitam dan kacamata hitam, melangkah masuk ke halaman dengan wajah garang. Mereka sebenarnya adalah bodyguard profesional yang disewa Om Faris. Tapi bagi mata Rian yang sedang paranoid karena dikejar utang, mereka terlihat seperti malaikat pencabut nyawa. Mata Rian membelalak lebar. Pupil matanya mengecil. Napasnya tercekat. Itu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Itu siapa? Diandra? Itu siapa? Itu orang-orang yang uangnya baru saja kamu pakai buat pesta ini. Mas, bisikku lagi, semakin menekan psikologisnya. Mereka datang mau nagih. Dan karena uangnya sudah habis kamu pakai foya-foya, mungkin mereka akan minta bayaran lain. Ginjal. Mungkin? Atau jari tangan? Efeknya instan dan luar biasa. Wajah Rian berubah dari pucat menjadi abu-abu. Kakinya lemas. Dia mundur selangkah, menabrak meja prasmanan hingga piring-piring berjatuhan. Prang! Suara pecahan piring membuat tamu-tamu terlonjak kaget. Mas Rian? Kenapa? Tanya Eliza panik, mencoba memegang lengannya. Jangan sentuh aku, teriak Rian histeris. Dia menepis tangan Eliza dengan kasar, hingga wanita itu terhuyung hampir jatuh. Rian melihat ke arah 4 pria berbadan besar yang kini berdiri diam di dekat pagar dengan tangan terlipat di dada. Dalam otak Rian yang sudah rusak akibat kecanduan judi dan paranoid, pria-pria itu adalah eksekutor yang siap menghabisinya. Dia gemetar hebat. Bubar. Bubar semua, teriak Rian tiba-tiba kepada para tamu. Dia melambaikan tangannya dengan panik seperti orang gila. Acara selesai. Pulang. Kalian semua pulang sekarang. Cepat. Para tetangga bingung dan tersinggung. Loh, Pak Rian kok ngusir? Tanya Pak RT yang hadir di sana. Makanannya belum habis kok disuruh pulang? Celetuk ibu-ibu lain. Saya bilang pulang ya pulang. Jerit Rian, suaranya pecah, air mata ketakutan mulai menggenang di matanya.
Dia berlari ke balik punggung Bu Hesti, bersembunyi seperti anak kecil. Bu, tolong Rian, Bu. Orang-orang itu, mereka mau bunuh Rian, Bu. Bu Hesti bingung setengah mati. Dia melihat ke arah 4 pria di gerbang, lalu melihat anaknya yang gemetaran di balik punggungnya. Rian, kamu ini kenapa? Siapa yang mau bunuh kamu? Jangan bikin malu ibu di depan orang. Mereka nagih utang, Bu. Utang Rian banyak. Rian gak punya duit. Racau Rian, tanpa sadar membongkar aibnya sendiri karena rasa takut yang melumpuhkan akal sehatnya. Uang Diandra udah habis Rian pakai. Rian gak bisa bayar. Tolong Rian, Bu. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Tapi kali ini, hening karena syok. Pengakuan itu keluar begitu saja. Rian, sang direktur kebanggaan kompleks, baru saja mengaku punya banyak utang dan mencuri uang istrinya di depan semua orang. Aku berdiri tegak di tengah kekacauan itu, menatapnya dengan rasa puas yang menjalar hangat di dada. Ini baru permulaan, sayang. Serangan mentalku berhasil. Dia sudah menghancurkan citranya sendiri karena ketakutan bayangannya. Sekarang, saatnya aku memberikan pukulan nyata. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, suaraku memecah ketegangan. Aku melangkah maju, mengambil alih panggung yang ditinggalkan Rian. Jangan pulang dulu. Sayang makanannya kalau dibuang. Dan lagi pula, ada satu pertunjukan lagi yang harus kalian lihat sebelum acara ini benar-benar ditutup. Aku memberi isyarat pada asisten Om Faris yang sejak tadi sudah menyambungkan laptopku ke proyektor yang sedianya dipakai Rian untuk presentasi profil perusahaan palsunya. Layar putih besar di belakang panggung menyala. Rian bilang dia direktur. Kataku lantang, mataku menatap tajam ke arah Bu Hesti yang masih memeluk anaknya yang gemetaran. Mari kita lihat, siapa sebenarnya Rian Pradana ini. Rian yang tadinya sibuk bersembunyi di balik tubuh ibunya, mendongak ketika melihat cahaya terang dari layar proyektor. Wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata kini dipenuhi kengerian baru. Dia tahu betul apa yang ada di dalam laptop dan tabletnya. Dia mencoba bangkit untuk menghentikanku. Matikan. Diandra, jangan macam-macam. Matikan, teriaknya sambil mencoba berlari ke arah meja operator. Namun, sebelum dia bisa mengambil satu langkah pun, 2 orang dari bodyguard sewaan Om Faris dengan sigap melangkah maju dan menghalanginya. Mereka tidak menyentuh Rian, hanya berdiri kokoh seperti tembok beton. Rian yang nyalinya sudah ciut, langsung mundur teratur, kembali terduduk lemas di tanah. Silakan dinikmati, ucapku dingin. Slide pertama, surat pemecatan. Di layar raksasa itu, terpampang jelas pindaian surat resmi dari perusahaan tempat Rian dulu bekerja. Kop suratnya asli, stempelnya basah, dan isinya terbaca jelas oleh semua orang yang hadir. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, PHK, nama, Rian Pradana jabatan terakhir, staf logistik, bukan direktur, alasan PHK. Terbukti melakukan penggelapan dana operasional sebesar 150 juta rupiah dan pemalsuan kwitansi. Gumam kaget terdengar serempak dari para tamu. Loh, katanya direktur? Kok cuma staf? Dipecat karena maling? Astagfirullah, jadi selama setahun ini dia nganggur. Wajah Bu Hesti memucat. Dia menoleh ke arah Rian, tangannya mencengkeram bahu anaknya. Rian ini apa? Ini bohong kan? Kamu bilang kamu naik jabatan. Kamu bilang kamu bos. Rian tidak menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam, menutup telinganya dengan kedua tangan, seolah mencoba menghalangi kenyataan masuk ke dalam otaknya. Slide kedua, mutasi rekening judi online. Layar berganti. Kali ini menampilkan tangkapan layar aplikasi judi online Zeus 88 dan riwayat mutasi rekening Bank Rian. Grafik merah yang menurun tajam terpampang nyata. Total deposit bulan ini, 450 juta rupiah. Status A. Saldo akhir, 25.000 rupiah. Dan di sebelahnya, bukti chat dari debt collector yang bahasanya sangat kasar dan mengerikan, menagih utang dengan ancaman kekerasan fisik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jelasku dengan nada seperti sedang presentasi bisnis. Uang yang dia pamerkan, mobil yang dia sewa, dan gaya hidup mewah yang dia tunjukkan pada ibunya, semuanya didanai dari hasil mencuri tabungan saya dan berutang pada lintah darat.
Suami saya ini bukan investor saham, dia adalah pecandu judi slot yang sudah kalah miliaran rupiah. Bu Hesti melepaskan pegangannya dari bahu Rian, seolah anaknya adalah bara api yang panas. Dia menatap Rian dengan pandangan jijik dan kecewa yang mendalam. Kebanggaannya hancur berkeping-keping di depan mata tetangganya sendiri. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu peluru lagi. Peluru yang khusus kusiapkan untuk wanita berbaju kebaya ketat yang kini sedang mencoba menyelinap keluar dari gerbang samping. Tahan wanita itu, perintahku pada petugas keamanan. Salah satu penjaga menghalangi jalan Eliza. Eliza terpekik kaget. Apa-apaan ini? Saya mau pulang. Saya nggak ada urusannya sama masalah kalian. Oh, kamu punya urusan besar di sini, Eliza, kataku. Eliza ini sahabat saya, teman-teman. Dia sering main ke sini, sering makan masakan saya. Tapi ternyata, dia lebih suka memakan suami saya. Slide ketiga, perselingkuhan rencana jahat. Layar berganti menampilkan foto-foto selfie mesra Rian dan Eliza di ranjang hotel, di kolam renang Bali, dan di dalam mobil. Foto-foto itu begitu vulgar dan intim, tidak menyisakan ruang untuk penyangkalan. Para tamu ibu-ibu langsung menutup mulut mereka. Astaga, itu kan Mbak Eliza yang sering ngaji bareng, seru salah satu tetangga. Dasar pelakor. Namun, yang membuat suasana meledak bukanlah foto-foto itu, melainkan tangkapan layar percakapan WhatsApp mereka yang kuperbesar di bagian tertentu. Chat Eliza, sayang, kapan si ibumu yang rewel itu mati? Atau kita buang aja ke panti jompo yang murah di pinggiran kota. Males banget aku dengerin dia bangga-banggain kamu terus. Padahal anaknya pengangguran. Balasan Rian, sabar ya, cinta. Nanti kalau rumah udah jadi milikku, si tua bangka itu kita asingkan saja. Yang penting kita kuasai dulu hartanya Diandra. Hening. Kali ini keheningan yang benar-benar mematikan. Bu Hesti membaca tulisan itu. Bibirnya gemetar hebat. Matanya yang tadi menatap marah, kini berkaca-kaca karena sakit hati yang tak terbayangkan. Anak yang dia puja, anak yang dia bela mati-matian, ternyata memanggilnya tua bangka, dan berencana membuangnya ke panti jompo murah demi wanita lain. Rian. Suara Bu Hesti terdengar parau, pecah oleh isak tangis yang tertahan. Rian mendongak, wajahnya pucat pasi melihat chat itu terpampang. Bu, itu nggak benar. Bu, itu editan. Diandra ngedit itu semua. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. Bukan dari aku, tapi dari Bu Hesti. Wanita tua itu berdiri dengan sisa tenaganya, tangannya masih melayang di udara. Napasnya memburu. Anak durhaka. Kurang ajar kamu. Ibu besarkan kamu sendirian, ibu banggakan kamu ke semua orang, dan ini balasan kamu? Kamu mau buang ibu? Demi perempuan lonte ini? Bu Hesti berbalik ke arah Eliza, lalu dengan kemarahan seorang ibu yang terluka, dia melempar piring kue yang ada di dekatnya ke arah Eliza. Pergi kamu setan. Jangan injak rumah anak mantu saya. Eliza menjerit saat kuah rendang dan remah kue mengotori kebaya mahalnya. Dia menangis histeris, menutupi wajahnya karena malu menjadi tontonan warga yang mulai mencemoohnya. Dasar wanita jahat, teriak ibu-ibu tetangga. Nggak punya hati. Rian merangkak mendekati kaki ibunya, menangis meraung-raung. Ampun, Bu. Ampun. Rian hilaf. Rian cuma ikut-ikutan Eliza. Dia yang hasut Rian. Bu. Cih, Eliza meludah ke arah Rian. Dasar banci. Tadi ngakunya bos. Sekarang nyalahin aku? Kamu yang bilang ibumu beban. Mereka mulai saling menyalahkan, saling berteriak membuka aib masing-masing di tengah halaman rumah yang kini terasa seperti arena sirkus. Kehormatan mereka hancur lebur. Tidak ada lagi sisa harga diri. Aku mematikan proyektor. Ruangan kembali ke cahaya alami matahari siang yang terik. Aku merasa lelah, perutku sakit, tapi jiwaku puas. Sangat puas. Aku berjalan pelan mendekati Rian yang masih bersujud di kaki Bu Hesti yang terus menendangnya menjauh. Aku berdiri di hadapan mereka semua. Cukup dramanya, kataku tegas. Semua orang kembali diam. Om Faris maju membawa sebuah map merah. Dia menyerahkannya padaku. Rian Pradana,
ucapku formal. Ini adalah surat gugatan cerai. Dan ini, aku mengangkat sertifikat rumah yang asli, adalah bukti kepemilikan rumah ini atas nama Yayasan Keluarga Wiryawan, warisan ayahku. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas properti ini. Rian menatapku dengan mata merah bengkak. Diandra, kamu gak mungkin tega. Kita suami istri. Tega? Aku tertawa miris. Kamu yang mengajariku arti kata tega saat kamu mengirim pesan. Ini harga yang pantas, waktu aku sekarat kemarin. Nah, Mas, sekarang giliran aku. Aku menunjuk ke arah gerbang yang terbuka lebar. Detik ini juga, keluar dari rumahku. Bawa selingkuhanmu, bawa baju yang melekat di badanmu saja. Semua barang di dalam rumah ini yang kamu beli pakai uangku, akan disita sebagai ganti rugi. Tapi aku mau tinggal di mana? Rengek Rian putus asa. Aku nggak punya uang. Diandra, di luar sana banyak yang nyari aku. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Mungkin kamu bisa tidur di kolong jembatan. Atau minta tolong sama Queen Eliza Mu itu. Aku menoleh ke arah Eliza yang sudah berantakan. Dan kamu, Eliza, tagihan kartu kredit yang kamu pakai belanja tas Hermes kemarin, itu kartu tambahan atas namaku. Tagihannya sudah kuubah menjadi tagihan pribadi atas namamu. Selamat membayar utang 50 juta plus bunga. Eliza menjerit frustrasi. Pak Satpam, perintahku pada tim keamanan. Tolong, antar tamu-tamu tak diundang ini keluar dari pekarangan saya. Sekarang. Dua penjaga menyeret Rian yang meronta-ronta menangis, sementara dua lainnya menggiring Eliza yang terus memaki-maki. Mereka diseret keluar pagar seperti sampah, diiringi sorakan dan tepuk tangan dari para tetangga yang muak dengan kelakuan mereka. Bu Hesti jatuh terduduk di kursi, menangis terseduh-seduh menutupi wajahnya karena malu. Aku menatapnya sejenak. Ada rasa kasihan, tapi aku ingat dia juga ikut menikmati uangku tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Ibu boleh menunggu di sini sampai jemputan taksi online datang, kataku datar pada Bu Hesti. Setelah itu, tolong jangan pernah hubungi saya lagi. Aku berbalik badan, berjalan masuk ke dalam rumahku yang kini terasa jauh lebih lega. Aku menutup pintu utama rapat-rapat, meninggalkan keriuhan di luar. Di balik pintu itu, aku menyandarkan punggungku dan menghela napas panjang. Air mataku akhirnya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena pelepasan beban yang luar biasa. Operasi pengangkatan penyakitku sudah selesai. Bukan hanya usus buntu, tapi juga kanker bernama Rian yang selama ini menggerogoti hidupku. Aku melihat sekeliling ruang tamu yang masih terpasang foto pernikahanku. Aku berjalan mendekat, mengambil bingkai foto itu, dan melemparnya ke tempat sampah. Aku menyandarkan tubuhku di balik pintu kayu jati yang kokoh itu. Napasku berangsur-angsur tenang, seiring dengan detak jantung yang kembali normal. Namun, ketenangan di dalam rumah ini berbanding terbalik dengan kekacauan yang sedang terjadi di luar pagar sana. Suara teriakan, tangisan, dan cemoohan warga terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Pengusiran tadi hanyalah babak pembuka dari kehancuran total yang pantas diterima oleh Rian. Aku berjalan menuju jendela ruang tamu, menyibakkan sedikit tirai vitrase untuk mengintip keluar. Pemandangan di halaman depan sungguh memuaskan, sekaligus menyedihkan. Rian masih di sana, meronta-ronta dalam cengkeraman petugas keamanan yang aku sewa. Dia berteriak-teriak memanggil namaku seperti orang gila, memukul-mukul pagar besi yang sudah terkunci rapat. Diandra, buka pintunya. Kamu gak bisa lakukan ini ke aku. Aku suamimu. Ini rumahku juga. Teriaknya parau, suaranya pecah bercampur isak tangis. Di sisi lain jalan, Eliza tampak sibuk menghindari lemparan sampah plastik dari ibu-ibu kompleks yang sudah lama memendam kekesalan padanya. Selama ini, Eliza sering datang dengan gaya sokaya, memarkir mobil sembarangan, dan memandang rendah para tetangga. Kini, karma membayarnya tunai. Kebaya mahalnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan dia berusaha menutupi wajahnya dengan tas tangan, menghindari kamera ponsel warga yang merekam kejadian memalukan ini untuk konten media sosial mereka. Dasar pelakor. Makan tuh uang haram, teriak Bu RT dengan penuh semangat. Cantik-cantik kok doyan suami orang. Nggak laku ya mbak? Sahut yang lain.
Sementara itu, Bu Hesti duduk lemas di trotoar, dikelilingi oleh beberapa kerabat jauh yang mencoba menenangkannya. Wanita yang biasanya selalu tampil prima dengan sanggul tinggi dan perhiasan emas yang bergemerincing itu, kini tampak seperti nenek tua yang kehilangan semangat hidup. Tatapan matanya kosong, menatap nanar ke arah anaknya yang sedang dipermalukan. Dia tidak lagi membela Rian. Fakta bahwa anak kesayangannya berencana membuangnya ke panti jompo, telah mematahkan hatinya hingga ke bagian terdalam. Aku baru saja hendak berbalik meninggalkan jendela, ketika suara sirine yang nyaring membelah udara siang itu. Wiu wiu wiu. 2 mobil patroli polisi berwarna abu-abu tua berbelok masuk ke jalan kompleks kami, diikuti oleh sebuah mobil sedan hitam. Lampu rotator biru menyala-nyala, memantul di dinding-dinding rumah tetangga, menambah suasana dramatis siang itu. Kerumunan warga seketika membelah, memberi jalan bagi aparat penegak hukum. Jantungku berdesir. Inilah pukulan terakhirnya. Om Faris yang masih berdiri di teras rumah, tersenyum tipis ke arah jendela tempatku mengintip, lalu memberi kode agar aku keluar. Aku menghela napas panjang, merapikan gaun merahku, dan kembali membuka pintu utama. Aku harus menyaksikan ini. Aku harus melihat saat keadilan ditegakkan dengan mata kepalaku sendiri. Saat aku melangkah keluar ke teras, 3 orang polisi berseragam lengkap dan 2 orang penyidik berpakaian preman turun dari mobil. Rian yang melihat kedatangan polisi langsung berhenti berteriak. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini berubah seputih kertas. Kakinya gemetar begitu hebat hingga dia tidak sanggup berdiri tegak, merosot jatuh berlutut di aspal panas. "Saudara Rian Pradana?" tanya salah satu penyidik dengan suara baritone yang tegas, sambil menunjukkan lencana kepolisian. Rian tidak menjawab. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti ikan yang kehabisan oksigen. "Kami dari kepolisian, membawa surat perintah penangkapan atas nama saudara Rian Pradana," lanjut penyidik itu, suaranya lantang sehingga seluruh warga bisa mendengar. "Anda dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan PT Logistik Nusantara sebesar 150 juta rupiah, serta laporan dugaan pencurian dan pemalsuan dokumen perbankan milik Ibu Diandra." Rian menggeleng-gelengkan kepalanya panik. "Enggak Pak, itu salah paham. Saya direktur, saya bisa jelaskan." "Silakan jelaskan di kantor polisi," potong penyidik itu tegas. Borgol dia. 2 petugas berseragam maju. Tanpa ampun, mereka menarik tangan Rian ke belakang punggungnya. Bunyi klik dari logam dingin borgol yang mengunci pergelangan tangan Rian terdengar begitu merdu di telingaku. Itu adalah suara kebebasan bagiku. "Sakit, Pak. Jangan kencang-kencang." "Bu, Ibu tolong Rian." "Bu," jerit Rian histeris saat diseret menuju mobil patroli. Dia menoleh ke arah Bu Hesti, berharap ibunya akan bangkit dan membelanya seperti biasa. Tapi Bu Hesti hanya memalingkan wajah. Dia menutup matanya rapat-rapat, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Dia tidak sanggup melihat anaknya digiring seperti kriminal, namun dia juga tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kebenaran sudah terungkap, dan anaknya memang bersalah. Rian kemudian menoleh ke arah Eliza. "Eliza, sayang, bantu aku. Telepon pengacaramu. Kamu bilang punya kenalan pejabat." Eliza yang posisinya sudah agak menjauh di dekat tiang listrik, justru mundur ketakutan. "Apaan sih lo? Jangan bawa-bawa gue. Gue nggak tahu apa-apa soal korupsi lo. Gue cuma korban," teriak Eliza, berusaha mencuci tangan. Dia bahkan tidak mau menatap mata Rian. Melihat pengkhianatan dari wanita yang dipujanya, Rian meraung marah. "Dasar wanita ular. Gara-gara lo gue jadi begini. Lo yang minta tas, lo yang minta liburan. Balikin uang gue." Drama saling tuduh itu menjadi tontonan gratis yang direkam oleh puluhan kamera ponsel warga. Besok pagi, wajah mereka pasti akan viral di seluruh grup WhatsApp dan media sosial lokal. Sebelum dimasukkan ke dalam mobil polisi, Rian melihatku berdiri di teras. Tatapan kami bertemu. Di matanya, aku melihat campuran rasa takut, penyesalan, dan kebencian. Sementara di mataku, hanya ada rasa dingin. "Diandra?" panggilnya lirih, nadanya memelas. "Tega kamu, aku suamimu." Aku berjalan menuruni anak tangga teras,
mendekat hingga jarak kami hanya terpisah pagar besi. Aku menatapnya lekat-lekat. Mantan suami, Rian, koreksiku tenang. Ingat pesan yang kamu kirimkan padaku kemarin? Kamu bilang, ini harga yang pantas kau bayar. Nah, Rian, borgol di tanganmu, baju tahanan yang akan kau pakai, dan dinginnya lantai penjara itu adalah harga yang pantas kau bayar untuk keserakahanmu. Nikmati setiap detiknya. Polisi itu mengangguk padaku sebagai tanda hormat, lalu mendorong kepala Rian agar masuk ke dalam mobil patroli. Pintu mobil dibanting menutup, mengurung Rian dan segala kebusukannya di dalam sana. Om Faris menghampiriku, menepuk bahuku pelan. Kerja bagus, Diandra. Proses hukum akan berjalan cepat karena buktinya sangat kuat. Pihak perusahaan lamanya juga sangat antusias untuk memenjarakan dia, karena selama ini dia buron. Terima kasih, Om, jawabku tulus. Tanpa Om Faris, mungkin aku masih menangis di pojokan kamar. Kamu wanita kuat, Nak. Ayahmu pasti bangga, kata Om Faris sambil tersenyum. Sementara itu, Eliza masih tertahan di pinggir jalan karena dikerumuni ibu-ibu yang menuntutnya minta maaf. Mau kabur kemana Mbak cantik? Bersihin dulu tuh sampah bekas lemper yang keinjek, seru seorang ibu. Eliza yang terbiasa hidup enak, kini harus menanggung malu yang luar biasa. Dia berlari terbirit-birit menuju mobilnya, diiringi sorakan, "Hu," yang panjang dari warga. Bu Hesti akhirnya dibopong oleh kerabatnya masuk ke dalam mobil. Sebelum pergi, mobil itu sempat berhenti sebentar di depan gerbang. Kaca jendela belakang turun sedikit. Aku melihat wajah Bu Hesti yang sembab. Dia menatapku sebentar, mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, mungkin kata maaf, atau mungkin makian lagi. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kaca jendela kembali naik, dan mobil itu melaju pergi, membawa serta sisa-sisa keluarga toksik yang pernah menjadi bagian hidupku. Halaman rumahku akhirnya mulai sepi. Warga satu persatu membubarkan diri, meski masih banyak yang berbisik-bisik seru membahas kejadian tadi. Petugas keamanan mulai membersihkan sisa-sisa piring pecah dan sampah yang berserakan. Aku berdiri sendirian di tengah halaman yang kini hening. Matahari sore mulai condong ke barat, menyiramkan cahaya keemasan yang hangat. Angin berhembus pelan, menerbangkan ujung gaun merahku. Rasanya begitu lega. Seolah ada batu besar yang baru saja diangkat dari dadaku. Aku menyentuh perutku yang masih diperban. Rasa sakit fisik itu masih ada, mengingatkanku bahwa aku manusia biasa yang bisa terluka. Tapi rasa sakit itu juga menjadi pengingat bahwa aku telah bertahan. Aku telah melewati badai, dan kini aku masih berdiri tegak. Aku melihat ke arah garasi yang kosong melompong. Mobil yang biasa dipakai Rian sudah disita polisi sebagai barang bukti. Rumah ini terasa besar dan sepi, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kesepian ini terasa damai. Bukan kesepian yang mencekam karena takut dimarahi atau takut salah bicara, melainkan kesepian yang tenang. Kesepian yang bebas. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi perbankan. Saldoku di rekening operasional memang 0, tapi di rekening yayasan dan deposito warisan, angkanya masih utuh, bahkan bertambah bunga. Aku bukan wanita miskin yang bisa mereka injak-injak. Selamat tinggal, Rian, bisikku pada angin sore. Terima kasih sudah mengajariku bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan kesabaran dan kebaikanku. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam istanaku. Aku punya banyak rencana untuk besok. Mengganti kunci rumah, merenovasi kamar tidur untuk membuang jejak mereka, dan yang paling penting, memulai hidup baru sebagai Diandra yang seutuhnya. Diandra yang tidak lagi naif. Diandra yang tidak terkalahkan. Aroma kopi segar dan roti panggang memenuhi udara pagi di The Living Space, sebuah kafe dan butik terpadu yang baru saja kuresmikan 6 bulan lalu di kawasan elit Jakarta Selatan. Cahaya matahari pagi menembus dinding kaca yang tinggi, menyinari deretan manekin yang mengenakan koleksi busana terbaruku. Suasana di sini begitu tenang, elegan, dan penuh dengan energi positif. Sangat kontras dengan kekacauan hidupku 2 tahun yang lalu. Aku duduk di meja favoritku di sudut ruangan, memeriksa laporan penjualan bulan ini lewat tablet baru, bukan bekas yang penuh kenangan buruk. Angka-angka di layar menunjukkan grafik hijau yang terus menanjak. Bisnisku berkembang pesat, jauh melampaui ekspektasi. Ternyata,
Ketika kita membuang sampah yang menghambat hidup kita, rezeki justru mengalir deras tanpa hambatan. Bu Diandra, ini icet americanonya, less sugar. Sapa Maya, asisten pribadiku yang cekatan, sambil meletakkan gelas di meja. Terima kasih, Mei. Oh ya, jadwal saya hari ini apa saja? Tanyaku sambil menyesap kopi dingin itu. Jam 10 ada meeting dengan vendor kain dari Bandung. Jam 1 siang makan siang dengan investor. Dan sore nanti ibu ada jadwal kunjungan sosial ke panti asuhan, kasih bunda. Jawab Maya sambil mengecek agenda di ponselnya. Aku tersenyum. Panti asuhan. Dulu Rian berencana membuang ibunya ke panti jompo, dan itu memicu rasa muak yang luar biasa padaku. Sebagai bentuk syukur atas kebebasanku, aku rutin menjadi donatur tetap dan relawan di panti asuhan. Ironis, bukan? Kebencian Rian pada ibunya justru melahirkan cinta kasihku pada orang lain yang membutuhkan. Baik, siapkan berkasnya ya, kataku. Setelah Maya pergi, aku kembali menatap keluar jendela kaca. Jalanan Jakarta macet seperti biasa. Di trotoar, orang-orang berlalu lalang mengejar waktu. Hidupku terasa begitu sempurna sekarang. Tidak ada lagi bentakan di pagi hari. Tidak ada lagi kecurigaan saat membuka dompet. Tidak ada lagi rasa takut akan dikejar debt collector orang lain. Proses perceraianku dengan Rian sudah selesai setahun yang lalu. Itu adalah proses yang cepat namun melelahkan karena Rian sempat berusaha menuntut harta gonogini dari dalam penjara. Tapi tentu saja, Om Faris dengan mudah mematahkan semua tuntutannya. Hakim memutuskan Rian tidak berhak atas 1 sen pun karena terbukti melakukan penelantaran dan pencurian dalam rumah tangga. Kabar terakhir yang kudengar, dia dihukum 3,5 tahun penjara. Seharusnya dia masih di dalam. Sementara Eliza, wanita itu. Setelah kejadian di rumahku viral, dia dipecat dari pekerjaannya dan dikucilkan oleh lingkungan sosialnya. Dia kabur keluar kota, entah kemana, mungkin mencari mangsa baru atau bersembunyi dari rasa malu. Sore harinya, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, aku mengemudikan mobilku sendiri menuju panti asuhan. Aku mengganti sedan lamaku dengan SUV putih yang gagah dan nyaman. Aku suka menyetir sendiri, rasanya memberi kontrol penuh atas arah hidupku. Di sebuah persimpangan lampu merah yang cukup padat di daerah pinggiran kota, mobilku berhenti. Lampu merah menyala cukup lama, sekitar 120 detik. Aku mengetuk-ngetukkan jari di setir mengikuti irama lagu jazz yang mengalun dari radio. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sosok pria di trotoar sebelah kiri. Seorang pria kurus, berkulit hitam legam terbakar matahari, sedang duduk jongkok di samping gerobak sampah. Dia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan robek di bagian lengan, serta celana pendek kotor. Dia sedang memakan nasi bungkus dengan lahap menggunakan tangan yang kotor, seolah itu adalah makanan pertamanya dalam beberapa hari. Di lehernya tergantung sebuah peluit parkir liar dan kain lap dekil. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Postur tubuh itu, cara dia memegang makanan, bentuk hidungnya, itu Rian. Ternyata dia mendapatkan pembebasan bersyarat lebih cepat karena kelakuan baik, atau mungkin karena penjara sudah terlalu penuh. Tapi melihat kondisinya sekarang, bebas, sepertinya bukan kata yang tepat. Dia terlihat lebih terpenjara oleh kemiskinan daripada saat di balik jeruji besi. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu selalu dia banggakan dengan gaya pomade klimis, kini gundul tumbuh tak beraturan dan penuh debu. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Tanpa sadar, aku menurunkan kaca jendela mobilku sedikit. Saat itu juga, Rian mendongak. Mungkin dia merasa sedang diperhatikan, atau mungkin dia mengenali plat nomor cantik mobilku yang dulu pernah dia impikan. Mata kami bertemu. Sesaat, waktu seolah berhenti. Nasi di tangannya terjatuh kembali ke kertas bungkus. Mulutnya terbuka sedikit, menampakkan gigi yang kuning dan tidak terawat. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Kaget, malu, rindu, atau penyesalan yang teramat dalam? Dia melihatku duduk di dalam mobil mewah yang sejuk, mengenakan pakaian desainer, terlihat bersih, wangi, dan bercahaya. Kontras dengan dirinya yang berbau matahari dan sampah, duduk di pinggir jalan mengais rezeki dari belas kasihan pengendara. Perlahan, Rian mencoba berdiri.
Dia melangkah ragu-ragu mendekati mobilku. Bibirnya bergerak, membentuk kata, "Dian." Aku melihat ada harapan di matanya. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, mantan istrinya yang dulu, bodoh, dan penurut ini akan iba. Bahwa aku akan membuka pintu, memberinya uang, atau memberinya tumpangan. Tapi dia salah. Diandra yang itu sudah mati di bangsal rumah sakit kelas 3 2 tahun lalu. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Aku tidak tersenyum. Aku tidak marah. Aku hanya menatapnya datar, seolah dia adalah orang asing yang tidak pernah ku kenal. Wajah tanpa ekspresi yang menunjukkan bahwa dia sudah tidak lagi penting dalam hidupku. Dia bukan lagi ancaman, bukan lagi cinta, hanya masa lalu yang sudah membusuk. Aku menekan pedal gas. Kaca jendela kembali naik perlahan, memutus kontak mata kami. Mobilku melaju meninggalkan persimpangan itu. Dari kaca spion tengah, aku melihat Rian masih berdiri mematung di pinggir jalan, menatap kepergianku dengan bahu yang merosot jatuh. Dia kembali terduduk lemas di samping gerobak sampahnya, menutupi wajahnya dengan tangan yang kotor. Mungkin dia menangis. Mungkin dia menyesal. Tapi itu bukan lagi urusanku. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna. Dia yang dulu sombong dengan pesan, "Ini harga yang pantas kau bayar," kini benar-benar membayar harganya. Dia membayar dengan masa mudanya, dengan harga dirinya, dan dengan masa depannya. Aku mengalihkan pandangan kembali ke jalanan di depan. Langit sore Jakarta berwarna jingga kemerahan, sangat indah. Jalanan terbentang luas di hadapanku, menuju kemana saja aku ingin pergi. Aku tersenyum lebar. Kali ini, senyum yang benar-benar lepas. Tanpa beban, tanpa dendam. Aku sudah menang. Bukan karena aku berhasil menghancurkannya, tapi karena aku berhasil bangkit dan hidup bahagia tanpa dia. Balas dendam terbaik bukanlah membuat musuhmu menderita, tapi menjadikan dirimu sendiri bahagia hingga keberadaan mereka tak lagi relevan. Dan hari ini, aku benar-benar bahagia.